Selamat malam, Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan sharing, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami minta bimbingan Roh Kudus untuk menolong kami merenungkan firman Tuhan dan sharing pada hari ini. Kiranya Roh Kudus yang menolong dan bekerja, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, rayon kita sudah berjalan 6 bulan di tahun ini. Dengan kondisi 1 bulan sempat internet mati ya. Jadi praktis 5 bulan sebenarnya. Nah, dalam 5 bulan itu saya sudah membawakan renungan-renungan. Saya coba cari-cari masukan. Ada yang mengatakan, aduh Pak Cahyo, renungannya, khotbahnya cukup teologis ya, maksudnya cukup dalam tanda kutip topik-topik yang berat sebetulnya begitu ya. Nah, saudara, karena itu saya butuh masukan untuk 5 bulan ke depan ini, sisa tahun ini. Bapak Ibu, sebetulnya saya berharap kalau bisa sih saya meninggalkan rayon ini seandainya nanti sudah ada pergantian pembina ya, kan tidak mungkin saya terus begitu ya. Saya tidak ingin meninggalkan rayon ini hanya meninggalkan jemaat dengan pengetahuan yang praktis-praktis saja. Karena kalau semua rohaniwan membawakan yang praktis-praktis, nanti jemaatnya ya makannya hanya susu terus begitu ya. Tapi kadang-kadang saya ingin membawakan topik-topik yang cukup teologis, tapi ya godaannya itu pasti banyak di antara kita yang mungkin tidak terlalu merasa ada relevansinya. Nah, karena itu saya berharap sih kalau bisa 5 bulan ke depan ini Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar ingin ditanyakan tentang topik-topik Alkitab. Ya silakan WA pribadi ke saya ya. Silakan WA pribadi ke saya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan, topik-topik terkait Alkitab yang mungkin Bapak Ibu selama ini masih mengganjal dan ingin bertanya dan ingin coba untuk dikupas. Topik apa saja sih? Termasuk topik soal anak ya, meskipun saya belum punya anak, ya siapa tahu nanti saya bisa mendapatkan sumber yang bagus, kan bisa saya sharingkan. Ya, jadi topik apa saja dalam 5 bulan terakhir ini, dalam tahun ini, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan, bisa lemparkan ke saya lewat WA pribadi ya, di Japri begitu, supaya saya bisa kumpulkan pertanyaan tersebut, kira-kira apa sih yang mau dibahas di persekutuan rayon begitu. Nanti kan saya bisa coba pilah-pilah ya. Contoh di Komisi Pemuda saya coba tanyakan itu ya ke teman-teman pemuda. Misalnya ada yang bertanya kayak begini ya, apa sih yang menjadi tantangan dalam berhubungan atau berpacaran beda keyakinan? Itu pertanyaan yang bagi saya sih enteng ya sebenarnya ya, saudara ya. Tapi ada juga yang kasih pertanyaan susah-susah begini, saudara ya. Misalnya, tolong hari Kamis bahas tentang teologi kemakmuran. Nah itu lumayan menantang ya, saudara ya. Tapi ada juga yang kasih pertanyaan sangat susah sekali. Misalnya di pemuda itu ada yang tanya, ya, kenapa Tuhan harus menciptakan kalau harus membinasakan? Wah, itu pertanyaan susah banget ya. Kenapa Tuhan harus menciptakan kalau harus membinasakan? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak begitu tuh sebetulnya kalau kita mau gali mungkin ada di antara Bapak Ibu juga. Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya praktis, teologis, atau Alkitab, atau doktrin. Jadi saya berharap sih kalau bisa dalam 5 bulan ke depan ini Bapak Ibu japri saya, WA saya, tanya apa saja yang mungkin masih mengganjal, sehingga saya bisa lebih relevan untuk men-sharingkan berkat firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian, begitu ya. Kalau itu yang pertama ya, jadi saya ingin bisa memperlengkapi kita sungguh-sungguh sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau di Pemuda sendiri, saudara, sebetulnya saya itu melibatkan anak-anak muda untuk khotbah. Jadi kalau Bapak Ibu lihat iklan di grup Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura, kalau Bapak Ibu lihat iklannya di sana kan pasti sering muncul yang khotbah itu kebanyakan itu orang-orang awam ya. Anak-anak pemuda yang membagikan berkat firman Tuhan, khotbah, saudara ya. Paling Pak Cahyo cuma sebulan sekali. Ya, di Pemuda itu Pak Cahyo khotbah hanya sebulan sekali. Bukan karena saya malas Bapak Ibu, saya suka sekali khotbah ya. Bukan karena saya malas, tapi saya orientasinya tahun ini adalah untuk mementor orang. Jadi mementor orang, saya minta mereka yang khotbah, tapi setiap kali sebelum khotbah pasti pembekalan sama saya. Nah, sementara pembekalan, saya bantu mereka buat khotbah. Sementara itu juga saya akan ya pasti ada ilmu-ilmu yang mereka dapat dan juga termasuk sharing pribadi dan termasuk saling mendoakan. Nah itu yang saya lakukan di Komisi Pemuda sudah hampir berjalan hampir sekitar 1 bulan lebih ya. Saya melakukan mentoring pribadi untuk mereka persiapan khotbah. Nah jadi Bapak Ibu ya saya berharap sih ke depan juga mungkin di antara Bapak Ibu ada yang rindu untuk atau terbeban ingin membantu pelayanan di dalam men-sharingkan firman Tuhan, silahkan. Saya pernah ikut ini Bapak Ibu ya, saya pernah ikut Teams-nya Pak Aiter, kalau Bapak tahu Pak Aiter ya,
Pak Aiter itu kan keliling ke sekolah-sekolah di Jayapura nih ya, keliling ke sekolah-sekolah. Saya pernah membantu pelayanan beliau sampai saya khotbah di sekolah SMA yang ada di perbatasan Papua Nugini sana. Ya, saya sampai di sana, saya khotbah di SMP dan di SMA. Dan saya bersama tim itu, timnya Pak Aiter itu orang-orang awam, pengusaha-pengusaha, ibu-ibu, bapak-bapak yang terbeban mau pelayanan misi ke Papua, dan mereka ada yang profesinya dokter, ada yang profesinya pengusaha, pedagang, tapi mereka memakai waktu cuti mereka, waktu libur mereka untuk melayani ke sekolah-sekolah khotbah. Nah, saya perhatikan khotbah mereka, saudara-saudara ya, meskipun sudah dilatih. Nah, waktu saya dengarkan khotbah mereka, dalam hati saya berpikir, sebetulnya Jemaat Jayapura nggak kalah kok, ya. Kalau saya coba bandingkan dengan anak-anak pemuda saya ya, saya berpikir sebetulnya anak-anak pemuda kita, jemaat kita di Jayapura, kalau khotbah tidak kalah, isinya tuh tidak kalah dengan mereka yang dari kota-kota ini, yang dari kota-kota besar ini. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, asal kita dibekali, asal kita punya hati, asal kita sedia, siapapun bisa melayani untuk men-sharingkan firman Tuhan. Nah, itu aja kerinduan saya Bapak Ibu. Jadi selama 5 bulan ke depan ini, monggo kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan japri saya topik apapun. Siapa tahu saya bisa jadikan tuh topik untuk sharing firman di Jumat malam ya, supaya bisa lebih mendarat. Dan yang kedua itu, bagi Bapak Ibu yang bersedia untuk saya mentor, saya bantu menyusun khotbah, nah itu saya senang sekali ya. Nah Bapak Ibu, saya paling banyak bergerak di anak muda, karena saya pikir ya saya nggak pernah tahu kan kita di dunia ini sampai kapan. Saya juga sebagai hamba Tuhan selalu bilang ke istri, kita harus selalu siap dipindah kemana saja. Karena Kalam Kudus ini kan ada di seluruh Indonesia ya. Jadi saya selalu bilang sama istri, kita harus siap dipindah kemana saja, kapan saja. Nah saudara, karena itu ya saya rindu ketika saya meninggalkan tempat ini, setidaknya kalau di kalangan anak-anak muda ya, saya sudah menyiapkan bibit-bibit, saya sudah menyiapkan orang-orang yang saya harap mereka bisa memajukan Kalam Kudus Jayapura ke depan. Nah, semoga itu kerinduan setiap hamba Tuhan pastinya, pasti semoga Tuhan bisa jawab. Nah, dalam topik hari ini, itu topiknya tentang tipuan iblis sebetulnya ya. Nah, dalam topik hari ini Bapak Ibu, sebetulnya saya sudah lempar tuh di grup tadi, Miss Herlin ya, sekretaris pengurus sudah lempar di grup pengumuman, termasuk ada linknya, dan termasuk kalau ada termasuk informasi kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan japri Pak Cahyo. Tapi untuk malam ini mungkin karena informasinya terlalu mendadak, jadi mungkin belum ada yang kasih pertanyaan, belum ada yang japri ke saya. Gak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Karena itu saya langsung aja untuk mengajak kita membuka Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12 ini salah satu kitab, kitab Wahyu ini adalah salah satu kitab yang paling bikin saya takut waktu SMP. Karena isinya soal akhir zaman kan, dan isinya penggambaran yang seram-seram. Jadi waktu SMP itu saya sangat takut sekali dengan kitab Wahyu, karena saya merasa tidak pasti dengan masa depan saya. Nah Bapak Ibu, tapi hari ini sebetulnya kalau kita baca kitab Wahyu ya, contoh Wahyu 12 yang kita baca hari ini, meskipun ada gambaran-gambaran mengerikan tentang penganiayaan, ada gambaran mengerikan tentang naga, bagaimana orang-orang percaya itu dikejar-kejar begitu ya. Tapi sebetulnya kalau orang percaya membaca kitab Wahyu ini secara utuh, itu sebetulnya semacam surat penghiburan. Ya, surat penghiburan karena akhirnya kerajaan Allah yang menang. Kita baca Wahyu 12 ayat 7 sampai ayat 12 ya. Wahyu 12 ayat 7 sampai ayat 12. Judulnya aja cukup menantang ya, naga dikalahkan. Hari ini saya nggak bahas soal naga, ya binatang apa itu saya nggak akan bahas itu. Ya, ini adalah sebuah penggambaran, kitab Wahyu ini penuh dengan penggambaran simbolik ya. Jadi seperti iblis misalnya ya, iblis disebut sebagai naga tua, si ular tua, naga, si naga atau si ular tua begitu ya. Ayat 7, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Saudara, ini sebetulnya peristiwanya kapan sih? Nah, kitab Wahyu ini Bapak Ibu jangan salah, kitab Wahyu ini tidak selalu bicara soal masa depan. Jadi kitab Wahyu ini sebuah kitab yang sebetulnya kronologis waktunya nggak jelas ya. Kadang-kadang dia cerita tentang sebelum dunia diciptakan. Kadang-kadang dia cerita ketika di masa depan belum terjadi. Kadang-kadang dia cerita yang apa terjadi di masa kini. Kadang-kadang dia mundur lagi ke masa lalu. Kadang-kadang dia cerita lagi ke masa depan. Kadang-kadang dia lagi cerita lagi yang di masa kini. Jadi kitab Wahyu ini tidak selalu bicara tentang masa depan.
ya. Nah, karena ada orang-orang tertentu yang menganggap kitab Wahyu ini bicara soal sesuatu yang di masa depan, akhirnya banyak orang tuh berusaha meramal-meramal ya, meramal-meramal, menghitung-hitung waktu, bagaimana nanti sebelum kedatangan Tuhan terjadi apa, tuh dihitung-hitung ya, sehingga muncullah teori-teori konspirasi versi Kristen. Nah, kita kan sudah jengkel Bapak Ibu ya, hari-hari ini kita sudah jengkel karena banyak sekali teori konspirasi tentang COVID ya. Dan termasuk yang muncul itu dikait-kaitkan dengan kekristenan lagi ya. Nanti COVID ini apalah dikaitkan lagi dengan akhir zaman lah apa begitu ya. Nah, saudara, jadi kita lihat banyak teori konspirasi muncul termasuk dalam iman Kristen menganggap buku Wahyu ini adalah buku primbon untuk bisa meramal apa yang terjadi di masa depan. Nah, padahal kalau kita mau menafsirkan kitab Wahyu, kita perlu sadar tidak semudah itu menafsirkan kitab Wahyu, karena kadang-kadang kitab Wahyu cerita tentang yang di masa lalu. Contohnya yang kita baca barusan, ya. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Ya, menurut saya nampaknya ini cerita tentang sesuatu yang pernah terjadi. Timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Mikael itu adalah salah satu barisan tentara Tuhan, makhluk surgawi, ya. Makhluk surgawi sendiri pembahasannya panjang, saudara ya, karena jenisnya banyak. Ada yang disebut malaikat, yang bentuknya seperti orang biasa, begitu ya, termasuk Michael ini, termasuk Gabriel, apa begitu ya. Ada yang disebut kerubim, ada yang disebut serafim, itu makhluk-makhluk surgawi yang kita nggak punya waktu tuh bahas hari ini. Nah, malaikat-malaikat ini yang dipimpin oleh Mikael berperang melawan naga itu. Naga itu mewakili apa? Di sini disebut sebagai setan ya. Naga yang dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Jadi ada malaikat-malaikat di pihak Tuhan, malaikatnya yang dipimpin oleh Mikael, ada malaikat-malaikat di pihak naga, di pihak setan. Jadi intinya ini peperangan antara dua makhluk rohani, peperangan roh ini ya. Peperangan antara dua makhluk rohani, Mikael dan malaikat-malaikatnya, naga dan malaikat-malaikatnya. Nah, saudara, tetapi naga ini yang kemudian disebut si ular tua, iblis atau setan itu tidak bertahan dan tidak mendapat tempat lagi di sorga. Nah, saudara, gambaran sorga ini juga membuat kita bergumul ya, sorga itu di mana sebenarnya? Dan naga besar itu, ya si ular tua yang disebut iblis atau setan, iblis, pendakwa, setan itu artinya ya musuh begitu ya, yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Nah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Menimbulkan pertanyaan buat kita, loh, kok bisa ya di sorga ada setan? Bukannya di sorga tempatnya Tuhan? Nah, ini saya pernah ketemu pertanyaan ini, Bapak Ibu ya. Kok bisa di sorga, di mana Tuhan bertahta, kok ada setan? Kok bisa ada peperangan di sana, kemudian setan dilempar ke bumi, bersama-sama dengan malaikatnya, dilemparkan ke bawah, ya dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, Bapak Ibu, ini sebuah misteri yang sebenarnya kita mungkin akan tahu tuh nanti ya setelah ketemu Tuhan ya. Tetapi kalau kita mau gambarkan peristiwa ini, sebetulnya Bapak Ibu tertolong kalau melihat YouTube. Di YouTube itu ada penjelasan tentang kondisi surga dan bumi sebelum manusia jatuh dalam dosa. Nah, itu bisa lihat di channelnya, akun YouTube-nya Bible Project ya, akun YouTube-nya Bible Project. Itu penggalian Alkitab yang sangat luar biasa sekali ya, dengan gambar-gambar animasi kartun yang menarik begitu ya, sehingga anak-anak pun harusnya senang melihatnya. Nah, di dalam akun Bible Project tentang surga dan bumi itu, kalau nggak salah judulnya ya, Langit dan Bumi atau Surga dan Bumi ya, di situ digambarkan bahwa sebetulnya surga dan bumi itu jadi satu. Yaitu sebuah wilayah yang sebetulnya dulunya tuh awalnya tuh jadi satu, tidak terpisah. Karena kan surga tuh wilayahnya Tuhan, bumi itu wilayahnya manusia. Nah, dulu sebelum manusia jatuh dalam dosa, surga dan bumi itu jadi satu. Ya, surga dan bumi itu antara Allah dan manusia itu tidak terpisahkan, hidup dalam sebuah persekutuan. Nah, jadi bumi itu ya surga, surga itu ya bumi begitu ya, karena itu dua lingkaran yang menjadi satu begitu ya. Dan di tengah-tengah surga dan bumi yang menjadi satu itu ada Taman Eden. Taman Eden, di sana ada gunung Allah ya, gunung Allah di mana Allah bertahta di tempat yang tinggi, dan nampaknya dari gunung itulah ya hadirat Allah yang ada di atas gunung itulah, di Taman Eden itulah kemudian ular itu, si ular naga itu dilemparkan ke bawah, begitu ya, dilemparkan ke bawah. Nah, saudara, dan setelah itu manusianya jatuh dalam dosa ya bersama iblis ini, kemudian diusir dari Taman Eden, dan setelah itu Taman Eden lenyap dari dunia ini ya, kita tidak tahu di mana sekarang, dan itu sebetulnya menunjukkan bahwa surga dan bumi itu terpisah ya, surga dan bumi itu terpisah. Manusia itu dengan Allah itu terpisah karena manusia jatuh dalam dosa dan Allah tetap dalam hadiratnya yang kudus, terjadi keterpisahan. Nah, saudara, karena itu sekarang di dalam hadirat Allah ada kekekalan, hidup kekal, dan di dalam hidup manusia yang ada adalah kematian.
dan terancam untuk mengalami kematian kekal. Nah, Anda bisa lihat videonya di YouTube. Kalau mau belajar Alkitab sebetulnya zaman sekarang gampang sekali ya, karena lewat YouTube kita bisa melihat gambaran-gambaran yang jelas sekali. Nah, saudara, jadi ini sebetulnya menggambarkan apa yang terjadi dan pernah terjadi, bagaimana iblis atau setan, naga, dan malaikat-malaikatnya dilemparkan ke bumi atau dilemparkan dari gunung kudusnya Allah, ya, dari gunung kudusnya Allah kalau dalam istilah perjanjian lama. Nah, saudara, kita bisa melihat di sini, jadi iblis itu bukan cuma satu ya. Iblis itu bukan sendirian maksudnya. Iblis itu punya pasukan, ya, makhluk-makhluk rohani. Karena itu Paulus mengatakan, karena itu peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu dunia ini. Nah, itu menggambarkan iblis dengan struktur pemerintahannya yang menguasai dunia ini. Nah, saudara, itu yang terjadi. Jadi kalau ditanya sekarang di mana markasnya iblis bukan di neraka. Kalau Bapak Ibu bilang markasnya iblis di neraka, Bapak Ibu kebanyakan nonton film berarti. Ya, karena film-film Hollywood itu menggambarkan surga tempatnya Tuhan, neraka tempatnya iblis, lalu terjadi peperangan, pelontang gitu ya, main pedang-pedangan begitu kan. Nah, itu kebanyakan nonton film Bapak Ibu, ya, film Hollywood. Nah, iblis itu lokasinya bukan di neraka, karena neraka itu tempat iblis akan dihukum. Ya, neraka itu adalah tempat penghukuman di mana iblis dan seluruh pengikut-pengikutnya, termasuk yang tidak percaya Yesus, akan menerima hukuman. Lalu di mana iblis markasnya? Iblis markasnya ya di alam semesta ini, di dunia ini. Nah, peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Ya, di balik sistem-sistem dunia yang jahat, yang korup ini, di balik pikiran-pikiran manusia durhaka. Nah, disitulah sarangnya iblis. Jadi kalau ditanya iblis di mana, ya di mana-mana Bapak Ibu ya, di sekeliling kita ya. Ya mungkin di kamar mandi kita, mungkin di dapur kita, mungkin di ruang tamu kita, iblis di mana-mana. Ya, tetapi disinilah pentingnya kita mengerti bahwa iblis tidak bisa menjamah anak-anak Tuhan. Nah, dari mana kita tahu? Nah, ayat 10, Bapak Ibu, ayat 10 dan 12. Ini yang tadi kita nyanyikan, ya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba. Nah, lagu tadi yang kita nyanyikan itu dari Wahyu 12, yang barusan kita nyanyikan 2 lagu sebelum masuk firman tadi ya. Itu dari Wahyu pasal 12 ayat 10 ya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Nah, itu dari Anda kalau baca Wahyu 12 ketemu tuh di ayat 10 ya. Dan kekuasaan Dia yang diurapinya, maksudnya Yesus. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi kerja iblis adalah mendakwa, Bapak Ibu. Mendakwa, terutama anak-anak Tuhan, maksudnya kan dikatakan mendakwa saudara-saudara kita. Jadi Bapak Ibu, ada orang mengatakan iblis itu seperti singa ompong. Singa ompong itu artinya dia tidak bisa melukai anak-anak Tuhan, tidak bisa melukai kita dan saudara-saudara seiman kita yang percaya Yesus. Iblis itu tidak bisa melukai kita, tapi dia mendakwa kita. Makanya digambarkan di dalam bagian Alkitab lain, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya, singa mengaum-ngaum itu artinya yang mendengar aumannya aja udah gentar begitu. Belum dimakan loh ya saudara ya. Tapi dikatakan singa itu mengaum-ngaum dan siap untuk menelan orang yang bisa ditelannya. Nggak tahu dikunyah-kunyah dulu nggak ya, itu dikunyah-kunyah gitu, wah, lebih serem lagi ya. Ini ditelan dia bilang. Makanya orang bertanya, kira-kira giginya kemana ya itu singa, kok main telan-telan aja, kenapa nggak dikunyah dulu ya? Nah itu bukan inilah terlalu jauh lah kalau kita berimajinasi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ternyata iblis itu digambarkan seperti naga, tapi juga iblis digambarkan seperti singa. Ya, singa itu juga gambaran iblis. Ya sama kayak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan singa Yehuda. Nah, iblis juga ternyata digambarkan seperti singa yang mau mengaum-ngaum. Pokoknya semua yang jadi gambaran Tuhan Yesus itu ditiru-tiru sama iblis ya. Nah, karena iblis itu juga tukang tiru ya, dia penipu. Ada Mesias palsu, begitu ya. Ada singa Yehuda, nah ini muncul singa yang mengaum-ngaum. Ya, jadi iblis digambarkan juga seperti singa. Dia mendakwa, menuduh kita di hadapan Allah kita. Nah, saudara, itu kerja iblis. Tetapi bagaimana anak-anak Tuhan mengalahkan iblis? Ya. Nah, ayat 11 mengatakan begini. Dan mereka, anak-anak Tuhan ya, gereja Tuhan, mengalahkan naga itu, yang mendakwa anak-anak Tuhan itu, oleh darah anak domba. Mengalahkan dia oleh darah anak domba. Itu nomor 1. Jadi cara kita mengalahkan iblis bagaimana saudara? Dengan darah anak domba. Maksudnya apa? Maksudnya kita potong anak domba, terus ciprat sana, ciprat sini, ciprat sana, oles di tiang rumah, oles di dapur. Apakah begitu? Nah, tidak begitu Bapak Ibu, itu namanya klinik ya. Nah, dulu saya sempat termakan klinik semacam itu ya.
saya mau masuk rumah baru, saya oles pakai minyak, pakai minyak. Nah, itu saya masih terpengaruh karena saya dulu pernah bertobat, bertumbuh di karismatik ya, jadi saya agak terpengaruh dengan klinik-klinik semacam itu. Tapi firman Tuhan mengatakan kita tidak perlu seperti itu, ya. Apa maksudnya kita mengalahkan naga, mengalahkan setan oleh darah anak domba? Darah anak domba itu bukan membasuh rumah kita, tapi membasuh kita, membasuh hati kita. Jadi maksudnya apa? Mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Maksudnya hidup dalam iman, iman kepada Allah yang telah menebus kita dengan darahnya. Ya, hidup dalam iman kepada Yesus Kristus yang telah menebus kita dalam darahnya. Itu maksudnya kita mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Jadi beriman. Firman Tuhan di bagian Alkitab lain, Paulus mengatakan, karena apakah yang mengalahkan dunia? Iman kita. Iman kitalah yang mengalahkan dunia. Ya, iman kita yang mengalahkan iblis. Nah, saudara, jadi saya berharap orang-orang di rayon Ebenezer tidak ada yang perlu takut setan, tidak ada yang perlu takut iblis, tidak ada yang perlu percaya tahyul. Iblis itu tidak bisa menjamah anak-anak Tuhan yang telah dibasuh dengan darah anak domba. Semua yang percaya Yesus telah dibasuh oleh darah anak domba, telah mendapatkan perlindungan dari darah anak domba. Jadi nggak perlu takut setan. Iblis tidak mungkin mengganggu kita, tidak mungkin merasuki kita. Tetapi apakah iblis masih bisa mencobai, mengganggu dalam pengertian mencobai? Masih bisa. Ya, jadi iblis tidak bisa merasuki, ya, tetapi dia masih bisa mencobai. Ya, mencobai kita itu sangat-sangat bisa. Karena Yesus saja dicobai. Masa kita tidak mau dicobai? Yesus saja dicobai, maka pasti kita pun dicobai, begitu ya. Jadi iblis tidak mungkin merasuki anak-anak Tuhan, tidak mungkin merasuki anak-anak Tuhan. Jadi kalau misalnya kalian Bapak Ibu dipelet gitu ya, dipelet terus kena peletnya itu sebenarnya nggak mungkin ya, karena anak-anak Tuhan itu dilindungi oleh darah Kristus. Jadi tidak mungkin kena pelet, tidak mungkin kena tenung, santet, apa itu tidak mungkin. Karena anak-anak Tuhan dilindungi oleh darah Kristus begitu. Ya, tetapi tetap bisa diganggu, ya diganggu misalnya dalam bentuk pencobaan atau diganggu ketika iblis itu memakai orang-orang jahat. Ya, kita dianiaya, bahkan dibunuh bisa aja, tetapi iblis memakai orang-orang jahat. Ya, kalau iblisnya sendiri nggak bisa begitu ya, dia pasti memakai orang-orang jahat, memakai agama lain mungkin untuk menganiaya kita. Nah, itu bisa ya. Tetapi iblisnya sendiri tidak bisa menjamah kita karena kita sudah dilindungi oleh darah Kristus. Itu yang pertama. Jadi iman kita. Jadi Bapak Ibu tidak perlu saking takutnya sama setan, kemudian simpen Alkitab di bawah bantal, itu sama aja bohong kalau Alkitabnya nggak pernah dibaca, Bapak Ibu ya. Setannya ketawa, karena apa? Karena setan jauh lebih hafal firman Tuhan. Dari mana saya tahu setan lebih jauh hafal firman Tuhan? Karena waktu Yesus dicobai, Yesus menjawab dengan firman Tuhan, setannya juga mencobai Yesus dengan firman Tuhan. Jadi bayangkan Bapak Ibu ya, setan pun mengutip firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau mau adu hafal-hafalan ayat, iblis lebih jago ya. Tetapi ayat Alkitab bukan hanya untuk disimpan jadi bantal atau di bawah bantal atau untuk sekedar dihafalkan, tetapi diimani. Ya, diimani, dipercaya, dan dilakukan. Nah, itu gunanya firman Tuhan ya untuk membantu kita sebagai pedang roh kita. Nah, saudara, itu ayat 11 ya. Kemudian apalagi yang mengalahkan iblis? Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Kesaksian mereka, perkataan kesaksian mereka. Nah, Bapak Ibu, jadi ini poin kedua yang mengalahkan iblis. Selain iman kita, darah Kristus yang telah membasuh kita, dan kita percaya dengan iman kita. Yang kedua yang mengalahkan iblis adalah kesaksian anak-anak Tuhan. Makanya saya senang hari ini ada 3 orang bersaksi ya. Karena apa? Karena ketika kita menyaksikan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, itu kerajaan iblis itu dipukul mundur. Apalagi kalau Bapak Ibu memberitakan Injil. Makanya banyak orang itu misionaris-misionaris begitu ya, pergi ke pelosok-pelosok pedalaman, pergi ke negeri-negeri jauh, atau yang melayani di kota besar. Dimanapun Injil diberitakan, dimanapun Injil dikhotbahkan, dimanapun kesaksian anak Tuhan dibagikan, itu kerajaan iblis dipukul mundur. Ya, dipukul mundur. Makanya saya sarankan Bapak Ibu kalau kesaksian ya jangan tonjolkan iblisnya. Nah, kadang-kadang kita juga ini ya terlalu terpesona dengan karya Tuhan, tapi waktu cerita tentang karya Tuhan kita kesaksian, yang ditonjolkan malah cerita dosa-dosanya, dan yang ditonjolkan malah cerita kehebatan iblisnya. Wah, dulu saya begini loh, waktu ikut santet saya begini, wah malah jadi iblisnya dipromosiin ya. Nah, tapi kita cerita bagaimana Allah mengubah kita, bagaimana Allah menolong kita lewat Injil, bagaimana Allah memperbarui kita. Setiap kali Bapak Ibu memberitakan Injil, setiap kali Bapak Ibu berkhotbah tentang Injil, bersaksi tentang kebaikan Tuhan, itu kerajaan Allah, kerajaan iblis, kerajaan setan itu dipukul mundur. Ya, dipukul mundur berapa senti lah ya, berapa mili ya, tapi yang penting dipukul mundur begitu. Nah, Bapak Ibu, karena itu kita bisa belajar dari ayat 11 ini 2 hal ini. Apa yang mengalahkan naga itu, apa yang mengalahkan iblis? Darah anak domba, iman kita. Dan yang kedua, kesaksian mereka, ya, pemberitaan Injil, kesaksian anak-anak Tuhan.
Nah, dikatakan karena mereka, anak-anak Tuhan, tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ya, keberanian anak-anak Tuhan. Itu juga yang mengalahkan iblis, ya, keberanian anak-anak Tuhan. Ayat 12, karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jadi Bapak Ibu, hari ini iblis turun ke tengah-tengah hidup manusia dengan geramnya yang dahsyat. Ya mungkin termasuk iblis memakai penyakit COVID ini ya, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ya, waktunya sudah singkat, Tuhan sudah mau datang, dan dia memakai geramnya yang dahsyat, dan dia pakai segala macam cara untuk mengalihkan anak-anak Tuhan itu dari hidup dalam kerajaan Allah dan melayani Tuhan. Ya, dialihkan lewat penyakit, kekhawatiran, dialihkan lewat tayangan-tayangan yang nggak bermutu, dialihkan dengan banyak hal ya. Ya, saya sendiri punya pergumulan, Bapak Ibu punya pergumulan, mungkin dengan keserakahan, mungkin dengan godaan korupsi dan sebagainya. Itu semua cara-cara iblis untuk mengalihkan kita karena dia tahu waktunya sudah singkat. Nah, Bapak Ibu, mari kita saling mendoakan. Tidak ada di antara kita yang kebal ya, kebal untuk jatuh karena pencobaan iblis, termasuk saya tidak kebal. Doakan saja, saling mendoakan. Nah, Bapak Ibu, tetapi iblis tidak mungkin merasuki anak Tuhan. Ya, iblis tidak mungkin merasuki anak Tuhan karena ada darah domba, darah anak domba, dan iblis dikalahkan dengan kesaksian pekabaran Injil anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini renungan hari ini semoga menghibur kita semua. Jangan ada lagi yang percaya tahyul-tahyul, jangan ada lagi yang takut-takut sama setan ya. Setan itu tidak perlu ditakuti, tetapi juga jangan diremehkan. Nah, itu yang dua hal yang penting ya. Ini kalimat penting ya. Setan itu tidak perlu ditakuti, tapi juga jangan diremehkan. Ya, jangan diremehkan karena dia licik sekali dan bisa berbagai cara dia lakukan. Dan Bapak Ibu, ini renungan malam hari ini, sebetulnya kalau topik soal setan ini banyak sekali yang bisa dibahas ya, tentang malaikat yang jatuh segala macam, itu sangat banyak sekali yang perlu dibahas, tapi saya hanya akhiri sampai sini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan kerohanian atau Alkitab, silakan tanya aja, nanti minggu-minggu depan saya bisa bahas, begitu ya.